ART itu sama, semua di mata hukum. Sama-sama memiliki hak yang sama. DPR RI yang diketuai oleh Bapak Habibur Rahman, yang dimana kami mendapatkan info tersebut, ya. Lalu saya pribadi juga menyampaikan kepada Bapak Ketua Komisi 3 DPR RI yaitu Habibur Rahman bahwa kami selaku masyarakat, ya, mewakili klien kami Mbak Erin di sini juga siap untuk hadir, tentunya membawa semua alat-alat bukti yang valid seperti CCTV dan bukti-bukti lainnya untuk juga dapat didengar keterangannya seperti apa. Kita sama-sama ketahui bahwa undang-undang itu dibuat, ya, untuk melindungi masyarakat dan berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat. Tidak terkecuali apakah dia seorang konglomerat, seorang jenderal, seorang pejabat, seorang Ibu Erin atau seorang ART, itu sama, semua di mata hukum. Sama-sama memiliki hak yang sama di mata hukum. Tidak terkecuali, tidak ada pengecualian. Karena di hukum itu jelas dibuat untuk seluruh masyarakat Indonesia. Yang dimana perlu diketahui juga bahwa klien kami, Ibu Erin, adalah warga negara Indonesia, sehingga mempunyai hak hukum yang sama. Kami mendukung, ya, dan mengapresiasi tentunya langkah dari Komisi 3 DPR RI terkait dengan persoalan atau hukum yang sedang berjalan yang ditempuh oleh pihak Ibu Hera dan juga klien kami Ibu Erin. Maka bersama ini kami juga meminta kepada pihak Komisi 3, khususnya Pak Ketua Komisi 3, untuk mengawal, ya, kasus ke kami, ya, kasus masyarakat yang sama-sama sedang melakukan upaya hukum, yang sama-sama sedang berjuang untuk mendapatkan keadilan. Karena itu tadi saya katakan bahwa hukum tidak dibuat hanya untuk Ibu Erin atau hukum tidak hanya dibuat untuk Ibu Hera. Mereka sama-sama masyarakat dan sama-sama punya hak yang sama di mata hukum. Maka kami sangat mendukung, ya, Bapak Ketua Komisi 3 DPR RI, khususnya dalam hal ini Pak Habibur Rahman, untuk sama-sama kita mengawal baik laporan dari klien kami Ibu Erin dan laporan dari pihak Ibu Hera, gitu. Jadi kami datang tadi dengan semangat mencari keadilan, ya, dengan berani kami datang ke DPR RI dengan semangat untuk mendapatkan keadilan, ya, karena kami juga membawa alat-alat bukti tentunya. Alasannya belum diterima atau apa? Kalau untuk itu mungkin bisa ditanyakan langsung sama pihak DPR RI-nya, ya. Karena kami kan sebagai warga negara, kami sebagai masyarakat, ya, melihat ada informasi seperti itu, ya, kami beritikat baik. Diundang atau tidak diundang, kami beritikat baik datang, hadir ke rumah rakyat. DPR rumah rakyat, kami rakyat, saya pun rakyat, gitu loh. Kak Erin sendiri kecewa nggak sih, Kak, melihat yang pertama tidak diterima walaupun sudah membawa bukti-bukti gitu, dan tolong mohon maaf, ya, kata siapa tidak diterima? Belum diterima. Ya, jadi bukan tidak diterima. Kalau tidak diterima pasti kami akan komplain karena itu rumah rakyat. Kami rakyat yang datang juga mencari keadilan. Jadi tolong diralat teman-teman, ya, tidak ada DPR RI menolak atau tidak menerima kami, tidak ada. Belum menerima. Ya, belum menerima, iya, tapi tidak ada menolak. Nah, dari Kak Itu Erin, harus diralat. Dari Kak Erin kecewa nggak? Apa niat baiknya Kak Erin belum diterima oleh? Enggak sih, enggak kecewa karena kan karena kan kita kan baru tadi datang memang untuk menyampaikan apa yang dituduhkan, itu kan kita bawa alat-alat buktinya semua. Jadi gini, kami meyakini sepenuhnya tentunya Komisi 3 DPR yang dalam hal ini selaku pimpinan, yaitu Ketua Komisi 3 Pak Habibur Rahman dan jajarannya, tentunya juga akan berkenan memberikan waktu kepada kita, karena sama-sama juga klien kami memiliki hak konstitusional, gitu, hak konstitusinya juga kan, gitu.
Dan saya yakin dan percaya itu ini hanya mengenai momentum saja. Gitu. Momentum saja. Pada saatnya kami yakin dan percaya bahwa Komisi 3 DPR RI tentunya akan berkenan memberikan ruang waktu untuk kita. Ya. Gitu. Bang, tadi juga dari RDP yang disampaikan kesimpulannya adalah kalau bapak-bapak anggota DPR Komisi 3 menjamin laporan KRN kepada Hera dan Nia tidak akan diproses. Justru sebaliknya laporan mereka lah yang terkait dugaan penganiayaan ini akan diproses. No, itu mohon maaf, itu ada statement dari siapa ya? Dari Bapak Habib Rohman di kesimpulan saat RDP terakhir. Kalau laporan Mbak Erin ini tidak akan diproses, mereka menjamin itu. Laporan. Iya. Loh kan makanya saya bilang, ya, ini kan undang-undang dibuat untuk masyarakat. Apakah Mbak Erin bukan masyarakat? Itu aja dulu pertanyaan saya. Setiap masyarakat mempunyai hak hukum yang sama. Setiap masyarakat mempunyai hak melakukan upaya hukum. Tentunya dengan diikutsertakan alat-alat bukti. Dan Gitu apa ya. kewenangannya mereka Itu untuk loh. tidak melanjutkan ini? Karena saya punya bukti yang sangat valid. Saksi-saksi saya di rumah mengetahui CCTV. Ya, jadi gini loh ya. Jadi Ini justru Tidak ada menurut kami, kacamata hukum kami, ini ada sesuatu yang dibesar-besarkan ya. Akan berbeda ketika si korban ya saat ini sedang ada di rumah sakit, ada di ICU mungkin, atau setelah keluar juga menimbulkan cacat yang permanen. Tapi faktanya kami tidak melihat itu. Faktanya kami melihat dia dalam, alhamdulillah, syukur dalam keadaan sehat, bisa bertemu dengan teman-teman, bisa wawancara atau bisa datang kemana-mana ya untuk menyampaikan ini itunya. Jadi saya rasa agak sedikit berlebihan kalau kasus ini ya seolah-olah sangat luar biasa gitu loh. dan saya akan memperjuangkan apa yang sudah saya laporkan. Jadi kan maksudnya tidak ada haknya mereka untuk menjamin tidak dilanjutkannya laporan saya. Itu atas dasar apa? Ya, yang pasti kami juga minta ya sebagai rakyat, sebagai masyarakat ya, tolonglah kami memohon, undang kami juga ya, undang kami juga sehingga perwakilan rakyat ini harus berada di tengah. Gitu loh. Ingat, yang sedang berkonflik dengan hukum ini adalah rakyat dengan rakyat. Ibu Hera rakyat, Ibu Erin juga rakyat. Bukan sepihak. Jadi wakil rakyat itu seyogyanya berdiri di tengah, mendengarkan ke semuanya, melihat alat bukti ke semuanya, kedua belah pihak. Lalu mempersilahkan keduanya melakukan upaya hukum. Nah, itulah upaya hukum itulah yang dikawal. Ya, lalu melakukan proses-proses hukum sehingga nanti akan terlihat siapa yang benar, siapa yang salah. Ini kan belum ada putusan pengadilan, belum ada proses hukum yang berjalan, gitu. Berarti KRN menyayangkan juga. Oh, saya sangat fight. Saya akan fight. Ya, berarti menyayangkan juga dengan statement anggota 3 komisi Ya, DPR. apa haknya dia untuk berkata seperti itu? Ya, artinya gini loh, tentunya kan klien kami juga menginginkan sesuatu hal yang bersifat berimbang. Ya. Gitu. Artinya ketika berimbang di sini adalah ya kami pun tentunya memiliki aspirasi sebagai rumah rakyat tadi. Karena saya punya bukti yang sangat valid atas fitnahan mereka. Buktinya yang dikasih tahu Mbak. Ya. Apa sih isinya ini Mbak? Ini selama dia masuk dari awal, dia masuk. Nggak, ini apa? CCTV? Ini adalah bukti CCTV yang sudah saya pindahkan dari CCTV di rumah ke hard disk. Dan ini adalah selama 3 minggu dia berawal dari kerja di rumah, masuk sampai terakhir dia keluar dari rumah. Oke, mungkin bisa Semua disampaikan apa sih yang terekam di dalam ini yang Kegiatan. membuat Ibu Erin keberatan awalnya? Di sini semua kegiatan saya ada 14 kamera yang katanya saya menusuk pisau, yang katanya saya mencekek, yang katanya saya mencakar, yang katanya saya memukul dia, semua ada di sini. Termasuk masalah handphonenya? Ya, termasuk masalah handphonenya. Mm-hmm. Di sini juga ada buktinya, yang katanya saya banting, di sini ada. Saya ambil, saya pegang, dan ada saksi di rumah pembantu juga 2. Ibu Erin, Dan saya kalau sangat- di rumah itu
ada yang merokok atau boleh merokok tidak? Tidak boleh merokok karena saya dan anak-anak tidak merokok. Tidak merokok. Tidak merokok dan si ART ini melakukan Ada buktinya kalau ART ada, itu merokok ya? ada buktinya semua di sini. Jadi- Dia melakukan dia merokok di dapur saya, di rumah saya, Di dalam di rumah? dalam rumah yang itu sangat mengganggu kesehatan apalagi terutama anak-anak dong. Anak-anak saya masih Tiga-tiganya apa remaja. era aja kak? Hah? Ini tiga-tiga era. Cuman satu ini aja, Era. si ini dia pembantu ini. Jadi Mulai itu dari salah Dari satu kapan, alasan Kak? ya. Mulai dari kapan, Kak, Mulai itu? dari kapan Si Era di rumah? merokok? Sejak awal dia masuk kerja di rumah saya. Tapi Jadi, sudah pernah ditegur belum kak? sudah dong, kan saya udah melakukan dari 3 Makanya hari. minta diganti. Udah komplain ke Dan yayasan. alasannya apa? Misalnya kamu jangan merokok di rumah, jawaban dia apa? Enggak, pokoknya saya bilang ini kamu di sini di rumah saya ini tidak ada yang boleh merokok. Pembantu saya semua tidak pernah ada yang merokok di rumah ini. Ya karena Ibu Erin dan putra-putri tidak merokok. Begitu ya? Iya, apalagi anak-anak kan. Artinya itu juga menjadi salah satu alasan mengapa Alasan saya. itu kan ada tidak berkenannya Bu Erin kan? Iya, pokoknya banyak. Sehingga meminta diganti gitu kan? Sangat banyak sih kelakuannya dia yang Tidak sopan ya? tidak sopan, tidak berkenan lah di yang tinggal di rumah saya itu. Ada target nggak bang mungkin untuk langkah